wa qaulihim inna qatalnal masyiha Aisyah ibn Maryama Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad dhanni wa ma qataluhu yakina. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi yang poin pertama adalah Yesus tidak disalib, Yesus tidak bunuh, tetapi orang yang dibunuh, orang yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa atau dengan Yesus. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka pula tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Nah, benar nggak pernyataan Al-Quran ini bahwa Yesus itu tidak disalib, melainkan diserupakan? Dan benar tidak bahwa di abad awal itu terjadi perselisihan tentang yang dibunuh, yang disalib itu? Ada sebuah buku, jadi kita datanya harus berdasarkan, mohon maaf, statement ini harus didasarkan dengan data-data yang ada. Tentu data-data yang valid, kredibel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berdasarkan PDF ya dan lain sebagainya yang tidak kredibel. Nah, ini ada buku yang bagus, menarik, namanya Menguak Injil-Injil Rahasia. Saya mohon maaf kalau tiba-tiba live-nya terhenti, berarti di-report karena barusan juga ada notifikasi nih. Saya nggak tahu nih, padahal saya nggak ada bentuk hujatan ya. Jadi mohon bagi teman-teman di tap-tap layar. Tap layar guys. Tap layar guys. Come on. Minimal 50. Come on guys. Ayo. Kejar 50.000 guys. Tap guys. Kejar guys. Aku udah tap Bang Yu, Untuk Bang Yu kasih tap lah itu. Yang di ROM jangan tap malah di report kalau yang di ROM jangan. Yang di luar. Oh gitu ya. Yang typing, oke. Typing aja. Ini Bang Indra. Ini judul bukunya Menguak Injil-Injil Rahasia. 50.000-nya guys, 50.000. Ya, oke, saya lanjut dulu ya. Menguak Injil-Injil Rahasia. Nah, buku ini bukan ditulis oleh kalangan Muslim, karena kalau ada sebuah literasi tentang kekristenan itu bersumber dari Islam, maka orang-orang Kristen sudah antipati terlebih dahulu ya. Wah, itu kan dari Muslim. Wah, ini itu lain sebagainya. Nah, ini datanya dari orang Kristen itu sendiri. Ntar saya perlihatkan biografi yang bersangkutan. Nah, dia ini adalah seorang pastor, seorang romo, ya. Dan ini namanya Desi Ramandani SJ. SJ itu gelar kayaknya. Dosen tafsir kitab suci di Sekolah Tinggi Filsafat Tria Jakarta, pernah mengenyam pendidikan teologi di Universitas Gregoriana Roma, ya, dan spesialisasi bidang kitab suci di Pontificium Institutum Biblicum Roma. Wah, ini banyak sekali nih dia. Meraih gelar doktor teologi di bidang kitab suci dari Jesuit School of Theology, Berkeley, California, Amerika Serikat. Ini orang Kristen, bukan orang Islam, romo. Ya, ini orangnya masih muda. Ya. Gelarnya lebih tinggi dari bom-bom ya, Bang Nandar ya. Oh iya, pendidikannya. Iya. Bom-bom tuh apa bom-bom? Oke, ini ya, di sini disebutkan. Jadi ada seorang yang bernama Basilides. Basilides itu hidup pada abad pertama ya, 117 sampai 138 Masehi. Lebih tua daripada Kodeks Vatikanus. Kodeks Vatikanus itu tahun 329. Terciptanya Alkitab.
berbentuk buku itu atau Biblos 329. Bahkan lebih tua daripada Konsili Nicea tahun 325. Bahkan lebih tua daripada ditetapkannya para penulis gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kita perhatikan di berdasarkan informasi ini, Basilius menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib, ya. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa, gak 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 gak, wk wk wk. Dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Kisah tentang Yesus yang tertawa ini terdapat juga di dalam dokumen Nag Hammadi. Dokumen Nag Hammadi, The Second Threads of the Great Set, Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik, halaman 8283. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa. Ini data dari Kristen bahwa terjadi perselisihan di antara mereka tentang siapa yang disalib itu. Nah, lalu kita lanjut ke Alkitab. Ada hal yang menarik. Kalau kita cari di pencarian, ini Alkitab Sabda, mudah sekali untuk menemukannya. Berubah rupa. Ternyata salah satu anugerah Yesus yang diberikan Allah kepada Yesus itu adalah berubah rupa, teman-teman. Ya, nih. Lukas 9:29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan ayat-ayat terkait Yesus berubah rupa ini jarang kemudian disampaikan oleh bapak-bapak gereja atau para pendeta, para pastor, para romo, ya. Kemudian Matius 17 ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, bla 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 bla. Markus 9 ayat 2, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik di sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa. Nah, apakah hanya ini ayatnya? Jadi ada kata kunci. Yang pertama adalah kata kunci berubah rupa, lalu yang kedua rupa lain. Ternyata Yesus juga berubah rupa, ya. Nih, Markus 16:12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ternyata ayat-ayat Biblos mengakomodir, ya kan, mengkonfirmasi bahwa salah satu anugerah itu adalah berubah rupa. Makanya terjadi tidak terjadi sebuah konsensus bahwa Yesus itu disalib, melainkan banyak pendapat bahwa di abad pertama Yesus tidak disalib. Jadi ada keraguan sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Nah, Markus 16 ayat 12, Yesus itu ternyata berubah rupa dalam rupa yang lain. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut. Kejar 100.000-nya, guys. Oke, nanti Bang Indra tambahi ya. Kita klik coba Kisah Para Rasul 1 ayat 18 tentang kematian Yudas. Nah, ini mungkin teman-teman sudah paham ya. Tidak mengapa kita kemudian ulas sedikit. Yudas ini telah mengambil sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia terjatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Yang mengisahkan, yang membicarakan tentang akhir kehidupan dari Yudas ini ada dua, Kisah Para Rasul 1 ayat 18 dan Matius 27 ayat 5. Antara satu dengan yang lain ternyata memiliki perbedaan. Ya, memiliki perbedaan. Kita lihat nanti perbedaannya di mana. Oke. Bentar ya. Yang pertama Kisah Para Rasul 1:18, kematian Yudas itu adalah perutnya terbelah, ya, perutnya tertumpah, isi perutnya itu tertumpah keluar. Lalu samakah antara Kisah Para Rasul 1 ayat 18
dengan Matius 27 ayat kelima. Nah, Matius 27 ayat kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18, diceritakan bahwa kematian Yudas itu perutnya bolong, sehingga isi perut Yudas keluar. Tetapi di dalam Matius 27 ayat kelima, ternyata kematian Yudas itu bukan seperti itu. Tetapi kematian Yudas itu digantung di tiang salib. Ingat teman-teman, di zaman Yesus tidak ada orang digantung di pohon tomat, di pohon cabai, di pohon mangga, tidak ada. Yang namanya digantung itu di tiang salib. Wah, Nandar, kamu asumsi. Kita lihat tafsirannya. Ya, ini ada tafsirannya. Jadi Alkitab Sabda, ayatnya ada, versi paralel ada. Kalau paralel itu nanti itu perbedaan-perbedaan atau random ya. Ada TB, ada AYTTL, dan lain sebagainya. Kita lihat yang tafsiran nih. Betul nggak si Yudas ini di tiang salib digantungnya? Oke, kita lihat. Nah, coba kita lihat ayatnya Matius 27 ayat 5. Kita buka tafsiran Full Life ya. Nih, kita baca. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Nah, ini ya. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Jadi ada dua kontradiksi. Yang satu mengatakan kematian Yudas itu jatuh, ya. Yudas itu jatuh karena Yudas itu tewas karena jatuh. Sedangkan di dalam Matius 27 ayat 5, Yudas ini kematiannya itu digantung di tiang salib nih. Kita baca. Barangkali yang dilakukan Yudas ini adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu, ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Yang perlu kita garis bawahi bahwa dulu tidak ada orang gantung diri di atas pohon tomat dan cabai, pohon mangga, tidak ada. Dulu yang namanya digantung di sini nih. Nah, ini saya boleh ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Perhatikan, mati pada saat itu yang disebut digantung adalah hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ternyata Yudas itu disalibkan. Lalu kenapa ada dua versi yang berbeda? Yang mengatakan satu itu adalah digantung, sementara yang satu lagi menjatuhkan diri. Lalu kenapa perut Yudas itu bolong dan keluar isi jeroannya? Tunjukkan satu data lagi. Yesus ditombak perutnya. Jadi sosok yang dianggap Yesus itu ditombak perutnya oleh tentara Romawi. Nah, makanya kenapa perut Yudas itu bolong, teman-teman. Karena, nah ini gambarnya sebentar ya. Nah, sosok Yudas yang dianggap Yesus itu, perutnya itu ditombak oleh tentara Romawi. Bentuk tombak itu seperti huruf V. Ketika masuk ke dalam perut, maka usus itu akan ketarik. Makanya kenapa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18, isi jeroan Yudas keluar. Kenapa keluar? Karena ditombak. Kenapa juga ditombak? Ya karena disalib. Nah, itu ya. Jadi kenapa perut Yudas itu keluar isi jeroannya? Karena dia ditombak. Ujung tombaknya ini berbentuk V, makanya keluar. Jadi kenapa Matius 27 ayat 5 dikatakan disalib, sementara Kisah Para Rasul 1 ayat 18 dikatakan Yudas keluar isi perutnya, itu saling berkesinambungan. Jadi keterkaitan, kenapa perutnya bolong bukan jatuh dia, tetapi karena ditusuk oleh tentara Romawi. Begitu ya. Nah, itu. Mungkin sementara itu dulu. Jadi itu poinnya, pembahasannya. Ada Matius 27 ayat ke-5, ada Kisah Para Rasul 1 ayat 18,
kemudian ayat-ayat yang mengatakan Yesus berubah rupa. Oh, satu lagi sebagai penutup. Nanti teman-teman boleh kiranya untuk menanggapi. Kita buka Yohanes 20. Yohanes 20 dari ayat ke-11. Nah, Yohanes 20 ayat 11. Perikopnya, judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di dalam sejarah kekristenan, baik Katolik maupun Protestan, Maria Magdalena ini adalah perempuan yang sangat dekat dengan Yesus Kristus. Ya. Bahkan kalau kita lihat, ada Injil yang bernama Ulasan Injil Maria Magdalena. Ya, jadi Maria Magdalena ini adalah salah satu murid kesayangan Yesus Kristus yang bersandar kepada pundak Yesus, bahkan yang yang menciumi Yesus di dalam Lukas 7 ayat 38. Nandar, poinnya di mana sih? Lu mau ngomong apa sih? Perhatikan ayat ke-12. Saya bacakan dulu dari ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Nah, ayat ke-12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat ke-13. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu," ya dalam bahasa Yunani ya gunai, "mengapa engkau menangis?" Jawab Maria Magdalena kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Jadi ketika Maria Magdalena menengok kubur Yesus, ternyata udah nggak ada Yesusnya. Ayat ke-14, sesudah berkata Kalau demikian, ia menoleh ke belakang. Guna itu istri atau wanita? Wanita Siap. atau istri? Baik. Kalau Oke, ibu itu wanita. meter dalam bahasa Yunani, meter. Ya, baik, siap. Jadi istrinya Yesus. Jadi Maria Magdalena ini adalah istri Yesus. Oke, sesudah itu ia berkata demikian, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bayangkan, orang yang paling dekat dengan Yesus, bahkan istri Yesus, tidak mengenali bahwa itu Yesus. Kenapa? Nanti kita bahas. Nah, kata Yesus kepadanya, ya, "Gunai, istriku, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kira-kira teman-teman bisa mencerna nggak apa yang ada tertuang, yang ada tertulis di dalam Yohanes 20 sampai 15 ini? Bisa. Poinnya adalah Maria Magdalena adalah istri Yesus, makanya disebut Gunai. Tetapi Maria Magdalena tidak mengenali Yesus, bahkan menuduh atau memfitnah bahwa orang yang sedang berbicara kepadanya adalah pasukan kuning, atau di sini disebut penunggu taman. Bayangkan, Paham. orang yang ada di hadapannya, suaminya sendiri, tetapi difitnah, dituduh adalah penunggu taman. Ya, Bukan dituduh, disangka. disangka. Oke, disangka ya. Sorry, kata-katanya mungkin kurang tepat ya. Disangka atau dikira bahwa suaminya ini adalah penunggu taman. Kenapa dikira demikian? Ya, kita kembali ke data yang pertama, yaitu karena ditampilin dulu Yunaninya biar nggak dituduh nanti, wah masa ini ibu kok diganti sama Nanda jadi istri. Tampilin ya itu nanti Yunaninya. tugas Bang Indra nanti. Nah, ya, tugas Bang Indra nanti. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajah Yesus berubah. Makanya kenapa Maria Magdalena tidak mengenali suaminya sendiri, karena yang dihadapannya bukan rupa Yesus. Jadi Yesus itu masih dalam rupa yang lain. Sedangkan yang menjadi Yesus adalah Yudas. Itu sih pendapat saya ya. Terlepas dari pendapat-pendapat di abad pertama itu adalah Simon dan lain sebagainya, tapi kalau dikiranya saya dimintai pendapat, siapa yang disalib itu adalah Yudas. Dengan data Matius 27 ayat 5, Kisah Para Rasul 1 ayat 18, Yohanes 20 ayat ke-11 sampai 17. Terima kasih. Wow.
Silakan Bang Indra. Bang Landar, ini di Nah, bawah ada yang komen, katanya Injil Maria Magdalena tidak diterima sebagai kitab. Ini gimana nih? iya. Ya nggak apa-apa. Nggak diterima sebagai kitab, dasarnya apa? Mungkin itu Bang Indra. Bang Indra mau menambahkan? Silakan kalau mau menambahkan. Capek juga ya Ya, ngomong panjang lebar nih. gune itu kan bentuk vokatif ya, vokatif daripada guna dalam bahasa Ibrani itu kalau diakhiri dengan itu vokatif atau seruan. Jadi tadi itu bisa dimaknai wahai wanita atau wahai istri gitu. Bisa dimaknai itu. Kalau diseru sebagai wahai ibu nggak pas, karena ibu itu meter dalam bahasa Yunani, Bang Nanda. Bapak pater, ibu meter. Anak laki-laki uhion, anak perempuan tugater. Gitu. Jadi kalau ada kata gune diterjemahkan sebagai ibu itu kurang tepat ya. Gune itu kalau nggak istri adalah wanita. Tapi ketika wanita itu dipanggil dengan keakraban, disebut dengan keakraban, dalam dialektika Yunani itu sebagai istri, lebih tepatnya. Lebih kuatnya pendapatnya sebagai istri kalau dipanggil dengan keakraban, kedekatan gitu. Karena kalau orang lain harusnya dipanggil dengan sebutan umum gitu. Jadi kalau mau dimaknai sebagai istri itu juga pendapat yang kuat. Tapi kalau ibu enggak. Itu Bang Nanda. Siap. Terima kasih Bang Indra. Artinya kata Bang Indra ini ada korelasinya dengan Bang Nandar bilang itu yang Yesus dicium diurap dipeluk sama Maria Magdalena Matius 7. Matius 7:38. Berarti jadi ada korelasinya. Ya, Yesus Tapi Bang kan Nandar, disebut sebagai rabi ya. Di situ kan pernah dia dipanggil sebagai rabi. Ya kan, rabi Yahudi. Syarat seseorang menjadi rabi dia harus menikah. itu lagi korelasinya. Dia harus nikah. Orang jadi rabi itu harus nikah. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang rabi itu adalah orang yang dianggap otoritas di dalam ilmu agama. Maksudnya dia ini orang yang terpandang. Artinya dia itu nggak bisa nyentuh perempuan sembarangan gitu. Betul. Nah, ini cuma ada dua, yaitu makanya saya katakan apakah ini seorang rabi yang sedang melanggar Torah, berarti ya jelek juga seorang rabi melanggar Torah seperti seorang ustadz melanggar Quran, gitu kan? Atau dia ini atau memang istrinya gitu loh. Kalau istrinya terhormat, kenapa ya? Hubungan suami istri wajar lah bersentuhan, ya kan? Wajar itu suatu penghormatan. Jadi kalau mau terhormat ya istri, tapi kalau dikatakan itu bukan istrinya, itu perempuan lain, nah ini nggak terhormat jadinya. Masa seorang rabi nggak punya istri, udah seorang rabi jomblo, ya kan? Dia juga bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram dalam Islam itu, kurang lebihnya gitu. Cuman Bang Indra, saya pernah berdebat dengan Oten ya. Mereka masih membantah, katanya ada juga rabi nggak menikah. Tapi saya lupa tahap sebelumnya. Kedua, kesaksian Yesus digantung itu mana lebih kuat kesaksian orang yang berada langsung di sekeliling waktu itu sebagai saksi gitu, daripada yang nggak jadi saksi ya, katanya gitu katanya. Gimana Bang Nandar? Atau Bang Victor kasih tanggapan? Iya Bang, Aku baik. tidak. Jadi mengenai Yesus, bukan Yesus yang disalib, dan itu adalah Yudas yang disalib ya. Oh iya. Jadi abang-abangku ini yakin sekali bahwa itu Yudas ya. Ya, Alkitab itu sendiri Bang. Jadi begini, jadi kalau menurut saya, kalau Yudas yang digantung itu sangat tidak pas ya Bang. Karena apa? Karena yang menyerahkan Yesus itu adalah Yudas pada saat itu. Dan Yudas yang bekerja sama dengan orang Yahudi dan para Romawi pada saat itu. Mana mungkin Yudas yang mau disalib, sedangkan Yudas yang menyerahkan Yesus kepada tangan-tangan orang Romawi pada saat itu.
Jadi berbicara tentang ayat yang tadi yang abang tadi sampaikan itu peristiwanya itu pada saat penyaliban Yesus itu kan ada peristiwa yang terjadi yang namanya gempa bumi. Gempa bumi itu kan pada saat Yudas menyerahkan Yesus untuk diserahkan itu, Yudas merasa menyesal. Penyesalan Yudas pada saat itu, Yudas sangat menyesal dan dia pergi untuk menggantung diri. Dan pada saat dia menggantungkan dirinya itu, jadi pada saat itu peristiwa di mana Yesus mati, ada peristiwa yang di mana ada terjadinya gempa bumi pada saat itu. Gempa bumi yang sangat hebat, makanya bait suci terbelah menjadi dua. Dan si Yudas ini sedang dia bunuh diri tergantung. Dan pada saat peristiwa itu, seperti tadi yang dibaca di Kisah Para Rasul itu, maka semua isi perutnya terkeluar karena dia menggantung dirinya di bagian, maksudnya seperti jurang. Jadi dia jatuh, jadi perutnya itu langsung hancur dan keluarlah isi perutnya. Menggantung diri di jurang? Bukan menggantung diri di jurang, di pohon, di samping jurang. Dan pada saat peristiwa itu, dan pada saya tidak bisa jelaskan pohonnya. Waduh. Dikembalikan di jadi apa yang ini abang-abang sampaikan bahwa itu Yudas yang disalibkan sudah gugur karena yang menyerahkan Yesus adalah Yudas, sedangkan Yudas bekerja sama dengan orang Yahudi dan orang Romawi pada saat itu untuk menangkap Yesus. Jadi untuk saya itu bukan Yudas yang disalib. Jadi apa sangkalan dari abang-abang sekalian ini sudah gugur karena tidak mungkin masa Yudas yang bekerja sama dengan orang Yahudi pada saat itu dan orang Romawi kok dia yang mau digantung. Sangat tidak masuk di ini pemikiran. Begitu. Terima kasih. Adakah tertulis bahwa memang Yudas menggantung diri di pinggiran jurang? Mungkin bisa memperkuat dalil Anda. Silakan Bang, datanya Bang. Menggantung diri di pinggiran jurang, Bang. Silakan, Bang. Sama gini, Bang Indra, kalau kita mengenal sejarawan ya, namanya Flavius Josephus, itu tidak pernah menceritakan ada terjadi gempa bumi, kemudian orang-orang kudus bangkit dari kuburnya, itu pun tidak ada loh. Siapa itu Bang? Siapa? Di kitab suci kami, di kitab suci kami pada saat penyaliban Yesus itu, pada saat Yesus mati itu, ada terjadinya yang namanya gempa bumi sampai bait Allah terbelah menjadi dua. Jadi dua, oke. Tapi faktanya di dalam sejarah bait suci yang kedua itu hancur bukan karena gempa bumi, tapi diratakan sama Titus. Kalau Bapak menyampaikan seperti begitu, berarti kita tetap nggak akan bisa ketemu, Pak. Saya tetap mengimani bahwa kitab suci, penulisan yang di kitab suci saya, bahwa itulah yang saya harus percayai. Bapak ambil di tempat lain, ya jelas nggak ketemu ya lah. Bang Victor, kitab suci Anda berarti bertabrakan dengan sejarah. Coba Bang Nandar share screen. Serangan Titus terhadap bait suci kedua. Judulnya itu coba. Bait suci kedua dihancurkan oleh Titus juga bisa. Nanti itu sejarahnya lengkap. Bagaimana Titus membumi hanguskan, membakarnya, diratakan dengan tanah. Ada itu sejarahnya. Iya sejarahnya. Titus itu di zaman apa, Bang? Titus setelah Yesus mati, bro. Tahun 70-an. Coba Bang Nandar dibuka. Serangan Titus terhadap bait suci kedua. Coba. Jadi kalau diasumsikan bait suci kedua rusak karena gempa bumi, bagaimana dengan Titus? Ayo. Baca Bang Nandar. Ya, baca isinya Bang Nandar. Keterangannya. Bukan gambarnya, keterangannya. Ada narasi artikel apa segala macam, baca aja. Wah, panjang kali nih. Intinya, ambil intinya.
Ya, enggak Bang Indra, ini aja kan banyak ini apa? Tapi nanti bisa dicari sendirilah bahwa bait suci kedua itu hancur bukan karena gempa bumi, tapi karena serangan Titus. Tidak Bang, di kitab suci kami mengatakan bahwa pada saat penyaliban Yesus itu terjadi yang namanya gempa bumi dan bait suci itu terbelah menjadi dua. Saya Buktinya tidak tahu mana? peristiwa, buktinya Buktinya gimana apa, ini tercatat di kitab sucinya kita. Ya. Tapi buktinya nggak ada. Maksudnya Adanya tersebut bukti gara-gara apa gempa bumi Bang? itu. Bukti apa? Bukti kami itulah adalah kitab suci itu. Ya, apa kaitannya gempa bumi itu dengan terburainya isi perut? Nah, Yes. itu loh. Apa kaitannya? Apa kaitannya? Enggak, kalian kan dari tadi abang-abang sampaikan bahwa itu adalah Yudas dan itu sangat gak masuk sekali kok Yudas yang menyerahkan Yesus baru Yudas yang mau disalibkan oleh orang Romawi sedangkan Yudas bekerja sama dengan orang Romawi untuk menangkap Yesus. Jadi jadi ini clear ya. Jadi itu memang Yesus yang disalib. Jadi apa yang tadi abang-abang sampaikan ini di ini ya. Enggak, Sudah Abang gugur nggak ya. berdata, Itu Bang. bukan Nggak, Yudas. sudah Itu gugur dari bukan mana? Yudas yang Coba, disalib. Bang. Coba kita buka lagi ya. Coba Abang bantah. Ini yang menafsirkan ini bukan orang sembarangan ya. Ini pihak otoritas dari orang-orang Kristen sendiri. Jadi tafsiran Abang itu nggak berdasar. Oke, kita buka nih Matius 27. Jadi kalau si Yudas itu disalib, Bang. Matius 27 ayat 5. Di mana Yudas disalib? Ya makanya perhatikan ini ya. Alkitab Sabda versi paralel ini kita langsung ke tafsirannya. Perhatikan ini baik-baik ya. Makanya kalau orang lagi menerangkan itu perhatikan. Nah, Matius mengatakan Yudas menggantung diri. Saya ulangi nih ya. Matius mengatakan Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah, tafsiran Alkitab sendiri tidak menguatkan pendapat Anda. Tetapi di sini ternyata Yudas itu menggantung diri. Kita lihat nih lanjutannya. Mati dengan menggantung diri ya, menggantung pada masa itu. Perhatikan ini. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa di sini? Disalibkan. Jadi Yudas itulah yang menggantikan Yesus, disalibkan. Makanya kenapa? Loh, Abang, ini tafsiran Alkitab sendiri loh. Ini bukan tafsiran saya loh. Saya tidak berasumsi. Enggak Siapa itu Bang? enggak Bang, enggak Bang, enggak. Jangan panas Bang, jangan panas. Nanti kita gantian biar enak ya. Bukan panas Sebentar, Bang, Bang. bukan panas. Saya harus luruskan, Mbak. Ya enggak, sebentar. Saya selesaikan dulu, nanti setelah saya selesai baru Abang tanggapi. Jadi entry pointnya adalah di sini Yudas mati menggantung, barangkali dia menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak. Ternyata tidak, Bang. Ya, ternyata Yudas itu perutnya terburai karena kenapa? Karena ketika dia disalib, ditusuk oleh runcing tombak. Makanya di dalam tafsiran Matius 27 dikatakan ya dia itu menjatuhkan diri di atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Padahal bukan tonggak, itu tombak tentara Romawi. Tetapi orang-orang Kristen menganggap itu Yesus, padahal Yudas. Mohon maaf ya, Yudas yang disalibkan itu, bukan Yesus. Lalu tadi Anda mengatakan itu gempa, itu dasarnya dari mana, Bang? Wah, itu terdapat di dalam kitab suci. Perhatikan ini. Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya. Tidak kita ketahui. Bang, Alkitab Abang ini, Injil Abang ini, pengarangnya saja nggak diketahui, Bang. Jadi Matius, Markus, Lukas itu hanya sebuah nama yang didomplengkan saja. Ini bukan data abal-abal ya, saya tunjukkan kepada Abang. Tafsir Perjanjian Baru
Ini bukan milik umat Islam. Umat Islam itu nggak pernah kemudian mengintervensi ajaran orang lain. Penerbit PT Canisius, anggota Seksama, Penerbit Katolik Indonesia. Dari buku kekristenan sendiri, Alkitab ini nggak valid datanya, Bang. Sebagaimana tadi di halaman 165, bahwa keempat pengarang Injil itu no name. Kalau di dalam Islam itu hadis mardud. Hadis yang perawinya tidak diketahui, hadis yang sanadnya terputus, itu tidak memenuhi klasifikasi hadis. Ada hadis itu kan disebut sahih karena ada kualifikasi. Yang namanya David, Sikoh, tidak ada ilat, tidak ada syak. Penulis Alkitab, penulis gospel ternyata tidak diketahui, Bang. Makanya tadi Bang Indra tanya, kejadian gempa bumi orang-orang bangkit dari kuburnya itu terdapat di dalam sejarah mana? Karena tidak bisa dibuktikan di dalam sejarah manapun. Bahkan Flavius Josephus, sejarawan orang Yahudi saja tidak pernah mencatat peristiwa itu karena nggak ada itu, Bang. Terima kasih. Bang Nandar, aku izin bertanya ke Pak Peter boleh ya? Bentar, Ya, ya, Pak Andi, walaupun ada sejarah bahwa bait suci terbelah menjadi dua, harusnya ada sejarah yang terkait, yaitu renovasi bait suci itu kapan? Kapan direnovasinya? Gitu loh. Karena itu bangunan penting. Yang tercatat dalam sejarah, baik Barat, Timur Tengah, Yahudi dan manapun, sekuler sekalipun, yang bait suci kedua hancur karena serangan Titus untuk membersihkan ini pemberontakan ini, siapa namanya, Ben-Hur. Nah, Ben-Hur melakukan pemberontakan. Ben-Hur kalau nggak salah ya, Ben-Hur melakukan pemberontakan, kemudian dia sempat menang melawan tentara-tentara Romawi yang ditugaskan di Syiro, Palestina, di provinsi itu. Kemudian Kaisar mengutus pasukan terbaiknya di bawah pimpinan Titus. Yerusalem rata dengan tanah terbakar. Nah, itu baru benar sejarahnya. Kurang lebihnya gitu. Silakan Bang Andi. Iya, terima kasih Bang Indra. Bang Victor. Iya. Nah, abang kan udah menemani Biblos, ya kan? Aku mau tanya Bang, kalau menurut yang membaca, ada berapa orang yang kemarin itu ketika itu disalibkan? Ini ada korelasi nih Bang. Gimana Bang? 3 orang. 3 orang, siapa-siapa aja itu Bang? Ya, kedua orang yang di kiri kanan itu kedua orang yang melakukan kejahatan. Ya, siapa namanya Abang? Yang Abang pelajari itu, baca itu. Siapa? Siapa-siapa aja itu namanya? Nama siapa Bang? Yang disalib 3 orang tuh Bang, yang Abang bilang kan 3 orang disalib tuh. Siapa-siapa aja orang itu? Itu dari tadi saya bilang orang jahat itu, orang fasik. Iya, enggak. Namanya ada. Tanya siapa namanya, orang jahat. Iya, setahu gua harus tahu namanya ada. Iya, orang jahat. iya, saya nggak tahu namanya. Saya cuma tahu Yesus saja yang di tengah. Oh, Yesus di tengah. Nah, Iya. kalau Barabas. Barabas, ya satu lagi siapa? Abang ini pura-pura nggak tahu nih. Gini aja lah Bang, kalau Abang bilang Yesus disalib, berarti jadi 4 orang Bang. Karena ternyata dari Bible sendiri isinya itu salah satunya Yudas digantung di kayu salib Bang. Padahal 3 Bang bilang kan. Siapa Yudas digantung di kayu salib di mana itu Bang? Aduh. Abang ini gimana bilang Yudas digantung disalib? Wah, gimana ini? Aduh. Padahal tadi sudah ditunjukkan loh ayatnya Matius 27:5. Enggak, peristiwa di mana itu yang tadi yang Abang baca itu memang peristiwanya tidak bertentangan antara penulisan di Matius dengan kisah para rasul. Di Matius dia menjelaskan tentang bagaimana seperti yang tadi Abang baca, dan di
Kisah para Rasul menceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi pada saat penyaliban Yesus. Ada terjadi yang namanya gempa bumi. Gempa bumi yang sangat gempa bumi. Aku mau tanya dong. Kamu kasih tahu ini yang orang tidak memakai kain baru lari Iya. Orang yang tidak memakai kain lari. Oke. Biar lebih kuat Bang Nandar. Iya, Oke. tap layar ya, Jos ya. Terkait dengan Jadi bukan apa Yudas namanya? ya yang disalib, Yesus yang disalib. Oke, Yesus disalib. Oke, nggak apa-apa. Yesus tetap disalib kok, nggak apa-apa. Ntar aku open cam dulu. Rega. Itu pada Markus 14. nomor Dari nomor ini nomor 51. nomor 1, oke. Dari ya. Silakan. Nah, lalu dari 50 ya. Lalu Markus pasal 14 nomor 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya. Nah, di sini dikatakan ada seorang muda yang memakai sehelai kain lenan, ya. Nah, dan juga ketika dia menutup badannya, mengikuti dia, Jesus Christ, ya. Mereka hendak menangkapnya. Dia-nya Yesus, dia-nya besar ya. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, mereka menangkap seorang muda ini yang melepaskan kainnya dengan telanjang. Ini siapa sih? Dan memang di fotonya itu telanjang ya? Iya kan? Gimana Bang Nandar? Tanya Bang Victor. Kain lenan itu. Dalam Markus pasal ke-14 nomor 50 sampai ke 52. Jarang Bible kayaknya si abang ini. Tadi bilang katanya Yudas gantung diri di samping jurang. Gak ada ayat. Ini ya. Sering-sering baca Bible lah Bang. Jangan dianggurin Bang. Ini menarik ini. Menarik app nih, aku dapat nih data nih. Oke, assalamualaikum Bang Nandar, Bang Pak Turiman. Waalaikumsalam. Dan teman-teman. Aku dapat data berbahasa asing ya. Judulnya The Animos Books of the Bible, Another Tool for the Deeper Study. Jadi kita by data aja. Jadi saya tidak suka dengan asumsi-asumsi. Ternyata salah satu di antara penulis Bible itu Matius dan Markus tradisi telah menyebutkan nama penulis Injil pertama dan kedua. Kitab-kitab itu sendiri hampir tidak meninggalkan petunjuk mengenai identitas mereka. Mereka mencari cara untuk mendukung atribusi tradisional Helenisme, bahwa banyak rujukan Matius tentang uang dan perhitungan akan sesuai dengan Injil seorang mantan pemungut pajak. Mereka juga menyatakan ini sesuai dengan korelasi dengan pernyataan Swab tadi, bahwa cerita tentang pemuda yang melarikan diri dalam keadaan telanjang di tengah malam pada saat Yesus ditangkap. Ini dalam Injil Markus 14:51-52. Nah, jadi ternyata mungkin ini adalah autobiografi Markus dan sketsa mini yang mencela dirinya sendiri. Ini aku translatekan ini, Bang Yonatan. Ini dari Oten itu sendiri. Terima kasih. Ini baru data pertama. Nanti data yang lain masih banyak. Lanjut. Terkait dengan ini dalam ayat yang ke-52, di situ ada baiknya supaya kita lebih mempertegas lagi kira-kira ini telanjang bohong-bohongan atau telanjang beneran, ya. Jangan sampai cuma dibuat-buat lagi, ya kan? Nah, kita buka original teksnya kalau gitu.
Ya, nah, mari kita lihat di sini dalam original teksnya. Sebentar. Rega. Nah, ini. Pada ayat tadi kan kata telanjang kan dari ayat 5, baca dari ayat 50 ya, 50, 51, 52. Nah, di situ dikatakan, nah, 50 kai apentes auton efugon pantes kai neaniskos ya tis sune koloutei auto peri beblemeno sindona epigumnou kai kratausin auton. Ya, lembar 52. Hode katalipon ten sindona gumos epugon. Nah, di sini ya pada ayat 52 ada kata gumos, artinya telanjang. Gumnos. Gumnos. Iya, gumnos. Gamma ya, upsilon, met ya kan? Nu, omikron, sigma. Dengan Eka. Omikron sigma. Siapa nih? Buset. Waalaikumsalam. Nah, kalau bahasa Ibrani arum ya, arum. Telanjang, arum. Dari 50 sampai 51 52. Azazabuhu. Ya. Nah, azazabuhu kullam ubarkhu bakhur ikhad syehaya atuf sadin lekhisui gufo ya nit lava elaf tafsu atau akhu azab et hasadin bayadam ubarakh arom telanjang gitu. Jadi ini telanjang beneran, ini ada original teksnya nih. Nah, gimana nih? Jadi ini siapa nih? Orangnya siapa? Yang perempuan, laki-laki muda nih? Seorang muda nih yang telanjang. Siapa ya? Kita pengen tahu. Tapi Yesus itu waktu diarak sama disalib itu telanjang apa pakai jubah sih? Pakai katona. Kalau katona ya ini apa namanya? Underwear. Ya, underwear, kitona. Jangan-jangan dia disalib waktu masih pakai jubah. Coba saya lihat foto Yesus disalib. Di Yohanes 19:23 itu. Nah, ini kan terjemahan Indonesia, ya kan? Nah, ini kan terjemahan Indonesia kan. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ya, bukan 3, bukan 2. 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Kurang lebih pakaian jubah ya. Jubah di sini diterjemahkan menjadi jubah dalam terjemahan Lembaga Biblos Indonesia. Pakaian pakai jubah lagi gitu ya. Padahal jubah kan pakaian ya. Coba dicek bahasa asli. Nah, kita lihat dalam original teks yang berbahasa Yunanos. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Hoi on stratiotai hote estaurosan ton iesun elabon tahimatia auto kai poiesan tesara mere hekasto stratiote meros kaiton hitona endeho hiton arapos ekton anoten hupantos di hollow. Nah, di sini terdapat kata hitona ini. Apa itu hitona? Kalau hitona berarti underwear alias CD. Strong numbernya 5509. Berarti cocok dong telanjang, betul ya? Dan ini bukan kata saya, ini original text yang mengatakan. Jadi kalau mau marah original text, jangan marah saya. Saya cuma baca ya. Nah, di sini apa namanya, di strong numbernya 5509 ya. Kita lihat dalam Bible Hub. Bible Hub punya Bible Hub ini buatan orang Kristen ya, bukan buatan orang Islam. Nah, ini
Ethnic Gan, garment. Victor Gan. Nah, pakaian dalam. Ini. Nah, ini kan dalam John 19:23. Tadi itu kan ya aku buka tadi kan. John 19. Yang tadi aku buka kan pada The Book of John chapter 19 nomor 23. Nah, strong number pada kata kitona adalah 5509. Ini. 5509 dari kata khiton. 5509. Nah, ini. John 1923 ya, artinya garment atau pakaian dalam. CD. Gitu. Jadi kalau misalkan diterjemahkan jubah ya otomatis nggak tepat karena ini apa namanya original teksnya berkata bukan jubah tapi kitona. Ini hitona harusnya pakaian dalam alias CD gitu. Jadi di sini harusnya begini. Harusnya ya mereka mengambil pakaiannya lalu membagi menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian dan pakaian dalamnya juga mereka ambil. Begitu. Jubah itu tidak berjahit. Oh iya, pakaian dalam zaman dulu emang nggak berjahit karena cuma dililit. Betul, cuma dililit doang. Betul. Coba kamu lihat fotonya Yesus waktu pakai celana dalam itu kan cuma dililit zaman dulu, nggak ada jahitan, betul. Coba buka foto di Google App. Hitona. Apa disalib? Ya, itu kan nggak ada jahitan itu. Zaman dulu kan celana dalam itu kan kain yang dilipat-lipat gitu loh, nggak kayak sekarang ada karfil, jahitan. Kita lihat contoh kata hitona dalam hitona tuh kayak gimana sih, ya kan? Biar lebih ini, biar lebih fair. Ntar aku buka dulu. Hitona dari akar kata hiton ya. Hi, iota, tau, ya, omega, nu. Ya kan? Kabur. Hi, iota, tau, ya, tau, omega, nu. Sama nu. Gini. Gini hitona itu. Bentar ya. Hiton. Hitona. Bang Nandar, coba ini layar dibuat rata dulu. Aku mau ini. Mau izin angkat Bapak dulu. Bang Indra, di mana apa dulu ya? Aku mau angkat Bapak dulu sini. Bongka Muslim apa Kristen? Bongka. Kristen abang. Oh, Kristen. Silakan Bang Wongka mau menanggapi feedback ya saudara. Dulu abang. Ya, Bang Indra silakan. Ya teman-teman yang lain, monggo Bang Andi. Jadi memang saya menemukan data-data dari literatur Oten sendiri, Bang Yonatan dan Pak Turiman. Bentar Pak, berbahasa asing. Bang Oreo, maksudnya tadi Sueb tadi kan bilang di ayat tadi kan jubahnya tidak berjahit. Masuk akal nggak jubah itu nggak berjahit? Coba gimana caranya jubah nggak berjahit? Ya, jubah kalau kita melihat celana dalam zaman dulu emang nggak berjahit karena itu hanya kain panjangnya dilipat-lipat. Iya betul Bang, karena memang saat itu belum ada ditemukan jarum jahit sama benang ya logikanya, atau mesin jahit maksudnya kan. Mesin jahit enggak, maksudnya kalau di jarum jahit tidak ada. Jarum sudah ada. Karena ada perumpamaan lebih mudah benang memasuki. Tapi maksudnya
Anda bisa temukan teknologi apa di zaman itu ada jubah yang tidak berjahit, nggak mungkin. Iya, benar. Kalau hari ini Anda ada kaos yang nggak ada sambungan, nggak ada jahitan, ada karena teknologi. Zaman dulu belum ada. Nah gitu Bang, silakan Bang Mario lanjut. Kait ikram Oke. kali. Sebetulnya aku menemukan artikel-artikel literatur Pak Turiman. Kalau kita bicara tentang artikel literatur, memang terkait tentang penulisan Bible New Testament ini banyak sekali dari para peneliti PB New Testament ini memang mengatakan, dari salah satunya dari Margaret M. Michael dari University of Chicago, itu mengatakan banyak sekali kontradiksi ya antara di dalam New Testament tadi sesuai dengan pendapat dari Bert Ehrman yang sudah peneliti PB berikutnya. Dan ini menjadi salah satu artikel-artikel ilmiah di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Tetapi hal ini memang pernah saya angkat itu Bang Yonatan. Alasan Oten karena si peneliti atau si ilmuwan New Testament itu tidak dilingkupi Roh Kudus, itu persoalannya Bang Yonatan. Jadi susah aku ngasih data akademik gitu kan, apa istilahnya kepada Oten, karena mereka larinya ke Roh Kudus melulu gitu kan. Akhirnya menjadi satu persoalan juga kan, memberikan satu edukasi yang baik sesuai dengan kaidah ilmiah, tetapi Oten masih percaya kepada Roh Kudus atau dogma gereja, Bapak Gereja. Lebih mereka yakini gitu dibandingkan para peneliti atau arkeolog dari Perjanjian Baru tersebut. Jadi saya agak sulit ini Bang Yonatan memberikan pemahaman kepada Oten karena memang para peneliti-peneliti PB sendiri menyatakan banyak kontradiksi ya. Kemudian tadi yang diangkat oleh Pak Suer tentang Hitona gitu kan, terkait tentang cawat ya atau celana dalam sempak gitu kan. Tapi di dalam siapa namanya, ada salah satu pendeta namanya siapa yang gedut-gedut itu loh Bang, aku lupa, yang mengatakan pada saat disalib Yesus telanjang bulat gitu kan. Nah ini kan satu hal yang menarik juga kan. Nah tetap berkaitan dengan tema yang Bang Yonatan angkat tadi terkait tentang teks ya, tentang diserupakan, artinya ada korelasi ya ada korelasi antara Al-Quran terhadap apa yang sudah sesuai dengan bukti-bukti fakta sejarah. Jadi yang memang yang disalibkan itu bukanlah Yesus, tetapi ini menjadi salah satu dogma gitu, dogma Bapak Gereja yang dimulai Nisia I, kemudian Konsili Kalsedon, kemudian nanti Konsili Kartago, Konsili Konstantinopel menjadi sebagai salah satu dogma yang harus wajib diimani gitu kan, tidak bisa berdasarkan dari sisi Bible gitu. Padahal kalau dari sisi Bible sendiri para peneliti PB sudah menjelaskan bahwasanya memang banyak kontradiksi di mana ada kurang lebih 450 bahasa yang digunakan dengan metode-metode yang berbeda, dan ini sesuai dengan pernyataan dari Anwar Chen ya, Anwar Chen ketua LAI, yang menyatakan silahkan bapak-bapak gereja atau pendeta maupun gereja mengesegesis Bible TB2 LAI yang terbit tahun Maret 2023. Jadi susah ini Bang Yonatan kalau aku berbicara pada sisi konteks akademis. Itu aja. Artinya ada korelasi positif gitu kan. Jadi kalau mau tahu yang namanya Kitona seperti ini bentuknya. Tolong di like ya, di like jangan putus ya. Kayak gini, udah ya, udah tahu ya, gitu. Jadi yang ditarik tuh ininya nih, gitu langsung, gitu. Halo Bung Nander. Halo juga. Halo Bu. Iya silakan. Bu. Coba buat kategori dulu. Jadi ada Yudas, kemudian kategori pertama itu kan di dalam teks ada Yudas, kemudian ada yang kedua yang melarikan diri kan gitu ya, ada orang lain gitu ya,
Jadi ada dua kategori. Apa ada kategori ketiga gitu loh, Bung Nandar. Selain Yudas di tag itu dan orang yang pakai pakaian linen, atau ada kategori ketiga begitu? Yang hanya dua itu. Gitu. Silakan Bung Nandar. Kalau dari tag tadi itu. Nah, kalau terima enggak, kasih. Ya, masuk klarifikasi itu. Analisis kategorinya klarifikasi. ada 4 berarti. Kalau di dalam buku Menguak Injil-Injil Rahasia itu Simon dari Kirene. Tapi kalau kan ada kategori 3 itu. Kalau saya pribadi sih lebih cenderung ke Yudas karena ayatnya jelas itu. Ya, Yudas, ya Bung Nandar ya, silakan, mungkin ada pendapat kan, mungkin ada kategori ketiga. Kalau yang Simon itu dari mana tuh Bung Nandar? Buku Pak, Menguak Injil-Injil Rahasia Pak. Ya, tapi dia membuat kategori dari diklarifikasi ke ayat tagnya enggak, di tagnya enggak, di tagnya disimpulkan dari tagnya kan mereka kan selalu menggunakan hermeneutik tag begitu. Ya. Betul. Teks. Apakah menunjuk ke tag nomor yang sama begitu, gitu kan? Baru kita lihat dari tag, kita buat dua kategori dari tag. Tadi ada yang aslinya kan, ada kategori kedua dari sumber referensi begitu. Tapi kalau yang referensi itu kan bisa pandangan, dogma, tapi mengklarifikasinya ke tag lagi begitu. Tagnya sama enggak, nomornya yang ditunjuk sama enggak begitu. Itu namanya dari kategori tag ke klarifikasi tag. Kita belum melakukan validasi begitu. Itu analisisnya biar sistematis begitu. Siap Pak. Dan Tuan Tengku, kita sambil berjalan aja dulu soalnya. Oke, Sueb. Dan juga ini loh. Aku ya ada. Ya. Nah, di Markus tadi, ya. Apa namanya? Iya. Nah, tadi di dalam di Markus yang aku baca tadi. Nah, ntar aku buka dulu. Sebelum abang buka, ini aku juga gak lama lagi mau turun nih, Bang Manandar. Di sini kan ada nomor 51 kan ada seorang pemuda dan telanjang, ya kan? Nah, aku mau tunjukkan dalam original teksnya. Nah, mereka mengatakan ini otennya siapa di sini? Aku Oten abang. Oten ya, oke sip. Oten ya, oke sip ya. Oten ya, oke bagus. Bang. Kan orang Klaten. Gue boleh nanya nggak abang? Tunggu. Ntar kita bacakan dulu selesai baru ente nyanyi ya. Nah. Ya, Bang. Nah. Nah, bisa baca, Bro? Hanya bisa lihat tulisannya aja, Abang. Bagus. Oh, nggak bisa baca ya? Oke. Bang. Wa laima ya. Khat ate hawa batare ya wa atif ya sidona aratil wa khadoi. Nah, hoden sebaq sedona wa abaq wa araq ya artil. Nah, di sini
Nah, di sini gini. Ada kata artil, artinya astagfirullah. Tunggu. Artil artinya telanjang. Dan juga pada ini. Laima artinya laki-laki pemuda. Nah, kira-kira ini siapa sih? Ada yang tahu nggak? Tidak abang, tidak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Iya. Nah, berarti nggak bisa baca. Terus nggak tahu orangnya siapa, benar? Ya. Oke. Tahu orangnya siapa? Benar? Iya, iya abang. Kan kita bapak sendiri kok nggak tahu. Iya, karena saya tidak pernah menemukan ayat itu dalam Alkitab saya, abang. Itu masa itu tadi saya bukakan tadi kan dari Biblos sendiri, dari Markus. Masa nggak ada? Markus berapa, abang? Markus pasal ke-14 nomor 50 sampai 52. Kulihat dulu ya, abang. Markus 14. Ya bang, sudah dibaca. Tapi orang itu saya tidak tahu namanya, pemuda itu yang memakai kain lenan itu. Loh. Tidak tahu namanya. Masa di waktu di gereja pendeta nggak diajarin, nggak dikasih tahu ya? Tidak abang. Kalau di ngarang-ngarang kan nggak baik. Di Alkitab kan tidak tertulis namanya abang. Ada seorang muda. Aku baca bang. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Ia mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Itu abang bunyi ayatnya. Mereka selain untuk mengikuti dia, berarti pemuda ini mengikuti dia. Siapa yang diikuti pemuda ini, abang? Dia itu siapa? Pemuda ini mengikuti dia. Pemuda ini siapa dan dia itu siapa, abang? Mohon dijelaskan. Kalau terkait itu harusnya bagian bapak yang menjelaskan, karena bapak yang mengimani, bapak yang mempercayai Biblos kan? Ya, menurut saya dua oknum yang berbeda. Pemuda ini dan dia itu dua oknum yang berbeda, bang. Karena situ kan dikatakan para tentara menangkap pemuda itu yang telanjang itu. Siapa pemuda itu? Tidak ada namanya tertulis, abang. Kan saya sudah bacakan, abang. Iya, jadi kalau saya analisis dengan menggunakan hermeneutik ya, yang pertama itu kita sudah melakukan, Bung Nandar dan Bung ini sudah melakukan kategori tag, analisis kategori tag, dan muncul dengan tagnya ya, bunyi tagnya dengan nomornya begitu. Lalu kategori di dalam hermeneutik juga bisa dibangun dari literasi, dari dogma, hasil penelitian, hasil telaahan, hasil eksegesis dari orang-orang ahli teologi misalnya, dari ayat itu. Namun ketika analisis yang sumbernya dogma atau literasi itu dikembalikan lagi ke teks. Nah, mungkin Bung Nandar pakai tag yang Bible nomor sekian, ayat sekian. Nah, Bung ini
teks. Jadi akhirnya kan timbul siapa pemuda itu begitu. Nah itu baru kita masuk namanya analisis klarifikasi teks, hermeneutik. Diklarifikasi siapa? Nah, Oke, kalau gitu aku pakai dari LI langsung ya, supaya nggak ada ini ya. Aku pakai langsung dari Lembaga Biblos Indonesia. Ya bang. Oke. Lembaga Biblos Indonesia Jakarta. Asli ya? Jelas? Tadi ini abang. Lembaga Bang, aku nanya dikit lagi. Kajian Baru Indonesia Yunani. Asli. Ini Ya, Yunani, Bang. ini Indonesia. Ini Abang. Yunani semua nih. Tunggu, Ya, tunggu. lanjut abang. Ya. Wah banyak juga abang. Hah? Abang kolektor ya. Kenapa? Tolok Abang itu. kolektor ya. Bukan. Abang kolektor. ya. Tolok. Oh iya abang, kitabnya banyak itu abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jadi begitu abang. kita lihat pada Markus Apakah pasal ke-14 nomor 50 sampai 52. ya, Nomor 50 sampai 52. ya. Lanjut abang. Markus 14. Markus 14. Ini dari LI ya. Bukan batan saya ya. Jelas? Ini bukan logo Ninja Konoha ya. Ini LI ya. Ya. Jelas Nah. abang. Jadi ntar Ya, kalau klarifikasi. Lanjut, kalau misalkan mau marah, mau protes di LI ya. Aku cuman kutip. Dan nomor 50 Markus 14. Nomor yang ke-50. Nah ini. Lalu si Mamur itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Ya. Ada seorang muda Makasih. ya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Nomor 52. Tetapi ia melepaskan kain Halo. lenan itu dari lari dengan telanjang. Halo. Tidak kedinginan kah telanjang-lanjang tuh? Kan Nah, malam itu dia. hari itu. Tidak kedinginan. Mengikuti kah dia itu telanjang gimana? malam-malam? Dia itu siapa dia di situ? Itu Nah. diklarifikasi teks. Dia ini kepada Yesus. Artinya ada orang yang abang, mengikuti dia. apakah Nah, kalau misalkan mau tidak mengenal tunggu. Kalau mau klarifikasi teks, kira-kira yang meminta klarifikasi teks ini bisa baca original teks nggak? oleh prajurit Romawi juga dikenal? Pemuda itu bukan Yudas, karena Yudas dikenal. Karena abang menuju pada Yudas, tapi Yudas kan dikenal. Pemuda itu Tidak tidak kedinginan kah dia? Telanjang-lanjang. Orang-orang Romawi kan Malam-malam mengenal lari Yudas itu. dengan jelas. Tidak beku ke badan dia. Kan musim salju waktu itu. Iya, Lama sekali. itu bukan Yudas. Coba tunggu. Tadi yang mengatakan apa namanya? Lihat pada teksnya ya. Tadi yang mengatakan lihat pada teksnya, kira-kira bisa baca Yunani nggak? Bisa baca original teksnya. Coba tadi yang mengatakan lihat original teksnya, coba. Aku pengen tahu dong, dia bisa baca original teksnya atau kagak? Coba baca ini. Bisa baca original teksnya. Nggak bisa abang, nggak bisa Nah, baca itu. makanya kalau nggak bisa baca, saya apa yang saya katakan dengarkan dulu. Yudas dikenal, tapi pemuda itu tidak dikenal. Orang-orang Romawi itu mengenal Yudas dengan jelas. Ada dua Siapakah pemuda kategori. misterius itu? Siapakah pemuda misterius itu? Tidak diketahui ya bang. Intinya bukan Yudas. Baca lagi sekali lagi Kalau bang. mau ngarang, aku bisa ngarang abang. Pemuda itu aku bisa ngarang. Namanya siapa? Tapi aku nggak mau. Siapa? Yudas Naruto, Son Goku. Di dalam Iya, kalau soal ngarang semua orang bisa kayak gitu, tapi tidak baik. abang. Makanya kalau supaya jangan ngarang, Bapak tunjukkan data biar kita di sini pun mendapatkan pencerahan. Kan tadi Begitu. sudah dibaca, datanya sudah dibaca.
pemuda itu tidak dikenal, tapi Yudas itu dikenal. Prajurit Romawi mengenal Datanya Yudas dari sangat terjemahan jelas. LAI gitu Sangat kah? jelas. Datanya dari terjemahan LAI aja gitu. Kenapa tidak ditulis saja nama Yudas di situ secara jelas? Mereka Nah, kalau mengenal kenapa Yudas. tidak menulis Yudas ya, Bapak harus protes sama original teksnya dong. Jangan Karena protes sama bukan kami. Yudas. Abang, Hah? karena bukan Hah? Yudas. Lagian siapa yang bilang itu Bukan Yudas? Yudas. Abang arahkan ke situ. Yang disuruh Siapa yang ingin mengarahkan ke Yudas? Saya dari tadi nggak mengarahkan ini ke Yudas. Oke, jadi saya bertanya Abang. Siapa orang yang diserupakan oleh Allah SWT yang menyerupakan Nabi Isa itu? Siapa orang itu? Abang? Kenapa? Siapa orang yang diserupakan oleh Allah SWT seperti Nabi Isa itu, Abang? Kalau kita dalam Al-Quran secara tertulis memang nggak ada. Cuman kalau dalam Sama itu, Abang. Tunggu, Abang. Makanya nama pemuda itu sama. Tidak ada tertulis nama. Berarti Yesus juga berarti Yesus Christ nggak disalib dong. Berarti yang ditangkap pun tadi pemuda itu. Betul. Jadi gini, aku memperkuat argumennya Suter ya, si Sueb, Mbak. Boleh? Silakan. Disalib. Di dalam sebuah literatur berbahasa asing ya yang saya baca, mungkin Bang Triman udah paham kalau kita berbahasa akademik ya, literatur. Di sini dikatakan bahwasannya, kemudian saya translatekan di dalam bahasa Indonesia terkait tentang Matius Markus tadi. Ternyata ada yang menarik dalam Markus 14:51-52 yang dibahas oleh Bro Soeb, di mana di situ tentang pemuda yang melarikan diri dalam keadaan telanjang di tengah malam ya. Artinya di sini tidak dijelaskan dia itulah Yesus gitu kan. Karena apa? Markus sendiri pun tidak tahu siapa pemuda telanjang tadi yang melarikan diri tengah malam. Di situ disebutkan namanya Yesus, ya kan? Artinya apa? Bukan Yesus yang ditangkap Romawi. Ya, jadi itu aja untuk memperkuat argumennya. Karena saya berbasis data literatur asing. Terima kasih. Ya. Abang, terima kasih atas penjelasannya. Yesus yang lain mungkin ya Abang, bukan Yesus Kristus ya Abang. Emang banyak Yesus pada waktu itu, berapa orang Yesus yang pada itu? Berapa orang Yesus pada waktu itu? Boleh opini dia nih. Yesus Barabas salah satunya ya Abang. Kok kau tahu tuh Yesus Barabas, dari mana kau tahu Yesus Barabas itu? Kau kan nebak-nebak juga, tinggal ngarang-ngarang juga, kau kan berarti? Asumsi dia Bang. Ya, berarti bisa mengarang kau tuh. Ini gitu. Abang bilang kan ada banyak Yesus, Ya. Kalau Yesus Barabas kan tertulis jelas namanya Abang. Iya. Yesus Jadi yang itu lain Yesus Barabas menurut kau? Bang, Jadi menurut kau itu Yesus Barabas di Biblos kau tuh? Bang, biar bukan. Tidak. Bukan, berarti kau asumsi ngarang juga. Bang Wonka. Tidak bisa dengarang karena namanya tidak tertulis, jadi tidak tertulis. Bang, gitu Abang. Tidak bisa dipaksakan nama ini nama itu. Karena tidak tertulis. Bang Wonka, Ya, Bang Gante. jangan asumsi Bang ya. Kalau mohon maaf, Abang harus jujur ya. Abang harus carilah kebenaran yang sebenarnya Bang. Jadi kalau setelah saya baca Markus 14:50 ini jelas ini Bang, bahasanya diarahkan ke Yesus. Satu. Kedua, kalau Abang bilang mungkin Yesus lain, apa ratusan tentara itu sebodoh itu nggak tahu membedakan Yesus yang mana? Ya benar. Ini Abang. Itu kedua. Tunggu Yang Bang. ngomong Yesus yang lain itu Abang, teman Abang itu. Tunggu Bang. Yang Kedua. Yesus yang lain itu. Tunggu Bang. Kedua, ketiga ya. Abang yang ngomong itu. Enggak gini Bang, jujur loh Bang. Harus jeli dulu Bang. Ketiga. Iya, lanjut. Iya. Ketiga, ada bahasa lalu semua murid Yesus meninggalkan dia. Artinya saat yang sama Bang. Artinya orang tahu itu Yesus yang sebenarnya Bang. Kan ada 2 murid lalu berlari Bang. Itu momen yang sama Bang. Jadi harus cerdas Bang. Ya, terima kasih. Jadi pemuda itu menurut Abang Jadi yang siapa, lari Abang? telanjang-lanjang tuh Yesus kah? Yesus Iya, Kristus menurut kah yang Abang lari siapa itu telanjang-lanjang yang lari gitu? telanjang itu? Iya. Mohon dijawab. Kalau kusimak dari Markus 14:50-52 ini, arahnya jelas ke Yesus. Kasihan, Tuhannya mati telanjang. Berarti Abang salah besar itu Abang. Karena nyatanya Yesus disalib. Kalau dia mau lari dari awalnya dia lari. Karena kedatangannya untuk menggenapi nubuat. Dia akan lari sebelumnya dia akan lari Abang. Mati telanjang. Kok Tuhan kau mati telanjang kau suka-suka aja. Tuhan kau mati Ya, Abang telanjang. salah. Abang salah besar itu Abang. Jadi Tuhannya mati telanjang gitu. Tuhan kau mati telanjang gitu.
Halo. Tuhan. Jelas disalib. Halo juga. Jadi ada peristiwa pelanggaran pidana hukum Romawi, kemudian ada peristiwa di teks. Begitu ya, dua kategori kalau saya analisis. Buktinya Yesus Ada disalib peristiwa itu, hukum pidana abang. Bukti. Karena di Ini, sidang. abang. Buktinya Yesus disalib itu, abang mau tahu? Ada bekas paku pada tangannya itu, jelas. Itu ada buktinya. Siapa yang lihat? Di Mana akhir, buktinya? Oh iya ya. bersama nanti akan buktikan Paham aku juga. Bang Handancai. Ada salah satu Abang. kesaksian Semuanya murtadinnya pasti akan menyesal. Ucup Di akhir Berbulu. zaman nanti. Entar saya boleh Karena yang datang itu ada boleh bekas saya paku ngomong. pada Saya tangan. paham. Saya paham. Boleh saya diskusi. Abang akan Boleh. menyesal di akhir zaman. Ya saya paham Karena Bang tidak Wonka. percaya. Ya oke nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa. Jadi gini Bang Wonka, berarti Bang Wonka mempercayai atau mengimani tangannya Yesus bertangan bolong gitu, berarti sesuai dengan persaksian Handayani di channelnya Ucup Berbulu. Saya melihat Tuhan yang bertangan bolong ya kan, berkaki kotor ya kan, berambut gondrong gitu kan, kata channelnya Ucup Berbulu di Handayani. Begitu ya Bang ya? Sesuai ya, berkorelasi ya. Bicara Oke, silakan Bang Bancai. datanya ada di sini, di Alkitab ada datanya. Makanya saya bicara berdasarkan data. Ada Bukan. datanya. Bukan omong kosong. Nah, betul, Coep. Jadi kalau sampai ada tangannya dipaku, dibolong, itu di dalam hermeneutik, berarti hermeneutik itu kita masuk analisis ketiga, level ketiga. Itu nanti malah tambah gugur itu. Jadi analisis verifikasi gitu loh. Dasolen dengan dasen ada di teks, dasennya peristiwa, nyambung nggak? Kalau nggak nyambung ya gugur. Makanya abang, di akhir zaman nanti abang tunggu-tunggu Nabi Isa itu tak akan datang. Kalau dia Datang orang ini itu kan Yesus imani Kristus. aja. Yang ada bekas paku Problemnya pada kan tangannya. imani aja. Apapun Nabi Isa tak akan apapun muncul yang kita pada akhir beri. zaman abang. Mereka tidak percaya, imani aja. Karena Orang bodoh ada yang data. berkeyakinan kata Paulus bilang. Tangannya itu bekas paku pada tangannya ada. Ya, sekarang bekas pakunya di telapak tangannya atau di pergelangan tangan. Amanin host. Eh, Bang Yu, amanin. Makanya nanti abang semua menyesal di akhir zaman. Karena yang datang Ya, itu Yesus Kristus yang ada paku pada tangannya, bekas paku itu. ya, paku di tangannya, di telapak tangannya atau di pergelangan tangannya. Telapak tangannya. Nanti saya baca ayatnya. Di sini ada ayatnya, bukan saya ngomong. Tunjukkan Ngomong gambarnya itu salah. bahwa di paku bukan telapak itu tangannya salah, itu, Bang. tapi di pergelangan tangannya itu. Intinya Nanti ada Yesus ayatnya. yang mana datang jelas. tuh? Yang Bukan dipaku di tiba-tiba, telapak Bang. tangan atau di Bukan pergelangan tiba-tiba. tangannya yang dipaku gitu loh. Makanya abang di akhir tahun pasti abang menyesal. Tapi sudah terlambat. Nggak akan nyesal aku. Nggak akan Iya. aku nyesal. Kita juga kan bertemu Aku di tanya akhir kau zaman dulu, nanti, abang. Wonka. Tenang. Iya, Bang Ganteng. Aku tanya kau Halo, Wonka. Ganteng. Halo. Halo. Tanya kau Wonka. Halo, Ya, halo. ya. Kalau orang tua kau datang minta tolong, mama kau lah umpamanya kan, atau istri kau lah kalau kau punya istri, Abang. atau bibi kau lah minta tolong, datang minta tolong. Ya, aku bilang Narasi-narasi ya. itu aku nggak suka narasi-narasi. Aku suka yang ayat. Narasi apa kita pula? secara langsung. Ini logika kita, ini akal kita, Itu yang perasaan kita. benar. Ayat yang tertulis. Kalau Ya, ya, asumsi tertulis manusia aku itu bilang. kadang benar, kadang tidak benar itu. Ya, Aku tanya kau, bagaimana kalau orang tua kau datang minta tolong, Ayat-ayat itu yang baik-baik, jelas. ada persoalan, Jelas. Tidak bisa dirubah, kau Abang. dengar dulu lah. Terima Hei. kasih. Silakan Abang. Abang bicara, aku Orang tua dengar. kau datang minta tolong baik-baik, dibilangnya anjing. Bagaimana perasaan kau? Halo. Santai aja, Abang. Ah, Karena manusia itu bukan anjing. santai lah dia. Kalau memang anjing, Ya, marah. seandainya Kalau tidak mak santai, kau, dia santai aja. seandainya orang tua kau datang minta tolong, Gitu, Abang. dibilang anjing, gimana perasaan kau? Gimana? Santai aja. Karena bukan anjing, manusia. Ya, santai aja itu. Jadi tidak apa-apa. Itu santai Jadi tidak aja. apa-apa, biarkan Nggak dia gitu. apa-apa, Bang. Benar. Karena itu binatang. Kalau manusia, dia tetap Karena ada punya manusia perasaan marah. Ya kan gitu. Santai. Kalau Tapi saya karena santai binatang, kalau Langsung binatang tertawa dibilang itu lagi. tidak masalah. Ya kan gitu. Betul tak? aja. Kalau saya tertawa lagi. Nah, makanya gini, karena pernah ucapan anjing ini keluar dari orang Yahudi gondrong. Seorang perempuan baik-baik datang minta tolong kepada dia.
dibilangnya anjing gitu. Ya kan? Karena manusia nih, kalau kita manusia, tentu kita ada punya perasaan tidak enak atau perasaan marah. Kita ngomong intinya Kan gitu. kehidupan di akhir zaman nanti itu abang, keselamatan. Makanya Ini bukan dah zaman, ini dulu. 2000 tahun yang lalu, men. Ada perempuan baik-baik datang minta tolong, bukan ditolongnya, tapi dibilangnya anjing. Itu abang. Tapi akhirnya pun ditolongnya juga gitu loh. Gimana kau? Bukan bisa. Lari dari topik dulu. Datang di akhir zaman itu Yesus Kristus yang ada bekas paku pada tangannya. Nanti kita akan buktikan nanti abang di akhir zaman. Kita tidak lari ke topik. Ini kita tanya akan menuju ke sana selingan dikit. Karena dia tadi sudah dijelaskan juga bagaimana kawan-kawan dijelaskan dengan bahasa aslinya, dengan bahasa Yunani, dengan teks asli penyalipan itu. Abang. Oke, kita ikutin dulu. Terima kasih. Ya. Halo, Thank terima you. kasih. Jadi begini, kalau dia datang untuk kedua kalinya, maka nanti topiknya lari. Maka akan ada yang klarifikasi. Datang kedua kalinya mau apa? Nah, mau klarifikasi kepada umatnya atau mau jadi apa gitu loh. Nah, kalau di Al-Quran kan udah jelas itu kalau di klarifikasinya sudah dikeluarkan oleh Allah kan begitu. Di jawaban Nabi Isa. Nah, jadi kalau mau datang, nah, yang kedua itu nanti lari ke topik. Ini topik yang pertama ini belum kelar nih, baru level klarifikasi, belum validasi belum. Ada 2 kategori, ya, Judas dan orang yang lari. Yang ketiga pakai referensi. Nah, jadi di situ dulu. Jadi berarti di dalam teks Bible Anda ada 2 kategori gitu loh. Nah, lalu Anda membuat klarifikasi siapa itu. Nah, kalau udah siapa itu berarti betul kesimpulan dari Al-Quran tidak disalib kan begitu. Karena ada yang ngikutin dia. Nah, pertanyaan itu jadi kan itu. Kitab saya ada tertulis jadi verifikasi klarifikasi pun tidak berguna lagi untuk orang-orang karena mereka beriman. Mereka ini kan hanya mengandalkan tekstual itu aja, tekstual terjemahan LAI. Untuk membedakan, ya kan gitu. abang, untuk membedakan Nabi Isa dengan Yesus Kristus di akhir zaman nanti itu abang, bekas paku pada tangannya. Nabi Isa tidak akan datang abang. Nanti abang lihat di akhir zaman juga jelas. Bekas untuk paku menurut pada kalian juga di tangannya di mana di tangannya? Bertemu, abang, di telapak tangan nanti. Atau di pergelangan tangan? Ini kan masih ribut juga kalian ini. Abang. Ada memang, tapi di telapak tangan atau di pergelangan tangan? Bukan di kepalanya, abang. Bukan di kepalanya. Di kakinya juga dipaku. Di kakinya juga dipaku. Di telapak tangannya atau di pergelangan tangannya? Di pergelangan tangan atau telapak tangan? Dipaku pada tangannya. Betul, nanti datang saya ngomong Yesus yang sebelum lain. terlambat. Sadarlah abang, karena Nabi Isa tidak akan datang di akhir zaman nanti. Isa datang, dia akan menghakimi. Kita akan bertemu di akhir zaman. Makanya jika kita bersama bertemu di akhir zaman, abang lihat yang datang ada bekas paku pada tangannya atau tidak. Itu aja. Telapak tangan atau pergelangan tangan? Terima kasih. Di telapak tangan atau di pergelangan tangannya? Bukan persoalan dipaku di mana begitu. Dia datang kedua kali. Mau apa? Mau klarifikasi? Mau menghakimin? Nah, kalau di Al-Quran jelas. Mereka sudah menjawab itu. Nah, berarti gini Pak. Pak Silitonga, berarti ya. Kalau seorang yang mati terus dihidupkan kembali itu kan lukanya kan hilang. Karena luka itu kan penyebab kematian. Ibaratnya dia sembuh dari sakitnya sehingga dia seperti manusia normal. Tapi ketika seseorang dianggap hidup dengan luka-luka yang mengakibatkan dia meninggal, berarti mayat hidup. Iya, betul. Mayat hidup berarti. Nah, Saya itu. Bang Indra, lihat film zombie. Film zombie itu ada bekas cakaran, bekas bacokan, bekas tikaman. Itu zombie berarti kalau begitu. Kalau tangannya masih bolong. Iya, tapi dia ada datang kan
Kalau datang kan tidak ada paku, apa itu ya? Ya, datang orang kira zombie lah, orang kira zombie. Zombie kan bangkit hidup dalam keadaan terluka. Zombie itu. Ada yang bekas tikaman, bekas cakaran, bekas bacokan, ya, bekas tembakan, ini zombie itu kan. Malah ada belatungnya tuh. Kalau zombie itu malah ada ulat-ulatnya, belatung-belatungnya tuh. Nah, makanya berarti mayat berjalan kalau begitu. Takut lah orang, lari enggak orang. Kalau aku sih enggak lari. Kan aku ada senjata, aku tembak lagi dia. Kayak film zombie-zombie. Atau vampir. Vampir juga. Pernah nonton film vampir enggak? Vampir-vampir Cina. Belum ada. Senapan apa? Kalau vampir kaku badannya. Senapannya belum ada. Kalau vampir kaku badannya. Vampir itu apa? Nah, kan udah keras. Kalau lokal ya. Bentar Bapak, bentar. Kalau kearifan lokal, bentar. Kalau kearifan lokal ya, itu bisa jadi kalau nggak sundel bolong, pocong. Sundel bolong di belakang bolongnya besar. Bolongnya besar, rambutnya gondrong. Film jadi pocong. Mumun tapi bisa juga kembali dari kuburan. Bentar. Mumun itu hidup kembali dari kuburan dalam keadaan berdarah-darah. Mumun ada lukanya. Nah, kalau Suzana sundel bolong, ketika dia mati dalam keadaan anaknya keluar melalui belakangnya, maka dia lahir pun dalam keadaan bolong dan ada belatunya seperti Pak Tahan Bantu bilang. Nah itu. Ngeri itu. Nah, iya.